Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai macam-macam akhlak. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tuti Alawiyah dengan NIM 2010221005, Lina Umayyatul Hasanah dengan NIM 2010221026, Siti Yulia Triana Putri Rahmatullah dengan NIM 2010221027, dan Dwi Sinta Oktaviani dengan NIM 2010221028. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lina Umayyatul Hasanah. Untuk Lina dipersilahkan. Baik, kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Akhlak terhadap individual dan sosial. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap berbangsa dan bernegara. Pembagian akhlak. Akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya yaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah yaitu dengan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun seperti yang digambarkan pada Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dapat juga dilihat dalam surah Al-Mu'min ayat 11 dan 65 dan Al-Bayyinah ayat 7-8. Yang keempat yaitu taubat. Sebagai seorang manusia, biasa kita juga tidak akan pernah luput dan sifat lalai dan lupa karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus dalam kehidupan sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera berbuat kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 135. Yang kelima, membaca Al-Quran. Seseorang yang mencintai sesuatu, itulah ia banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin yang mencintai Allah. Tentulah ia akan selalu menyebut asmanya dan juga senantiasa akan membaca firman-firman-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada para pembacanya. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas secara terminologis yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 unsur keikhlasan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Maksudnya tuh semata-mata hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pemanfaatan hasil usaha dan tepat. Yang selanjutnya, keutamaan ikhlas. Hanya dengan ikhlas, semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, selamatkanlah para muhlisin, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal, bila tidak hadir dan tidak dicari-cari, mereka pelita hidayah, mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Yang selanjutnya, khauf dan raja. Khauf dan raja atau takut dan harap adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Khauf didahulukan oleh raja karena khauf dari bab tahliyah mengosongkan hati dari segala sifat jelek. Sedangkan raja dari bab tahliyah menghias hati dengan sifat-sifat yang baik. Tahliyah menuntut tarku al-muhalafah, meninggalkan segala pelanggaran, dan tahliyah mendorong seorang untuk beramal.
Yang selanjutnya tawakal. Tawakal adalah membebaskan diri dari segala kebergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan segala keputusan segala sesuatunya kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123 yang artinya dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahilah dia dan bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai akhlak terhadap Rasulullah yang akan disampaikan oleh saya. Yang dimaksud dengan berakhlak kepada Rasulullah itu dapat diartikan yaitu suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai rasa terima kasihnya atas perjuangannya membawa umat manusia ini ke jalan yang benar. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti dan mentaati Rasulullah. Jadi mengikuti dan mentaati Rasul itu merupakan suatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang mentaati Allah dan Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Yang kedua yaitu mencintai dan memuliakan Rasulullah. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul itu adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai tanda ucapan terima kasih dan sukses dalam perjuangannya. Secara harfiah, salawat berasal dari kata as-sholah yang berarti doa, istighfar, dan rahmah. Yang keempat, yaitu mencontohkan akhlak Rasulullah. Jadikan semua akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu semuanya baik. Jadi kita itu mencontohkan akhlak dari Rasulullah SAW itu. Jadi jika Rasulullah bersikap kasih sayang, keras, dan mempertahankan prinsip, dan seterusnya, maka manusia itu juga harus mencontohnya begitu. Yang kelima, melanjutkan misi Rasulullah. Misi Rasul itu adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin, karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Selanjutnya yaitu menghormati pewaris Rasul, berupaya menjaga nama baiknya dari penghinaan dan cemoohan yang orang-orang tidak suka padanya. Berakhlak baik kepada Rasulullah SAW juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yakni yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Yang tujuh yaitu menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Yang kedelapan, menghidupkan sunnah Rasul kepada umatnya. Berarti Rasulullah SAW ini tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan itu adalah Al-Quran dan sunnahnya. Karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah hadis agar tidak sesat. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap individual dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak terhadap individual. Yang pertama yaitu berakhlak terhadap jasmani. Apa saja? Yang pertama yaitu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang islami. Yang kedua yaitu berakhlak terhadap jiwa. Jadi yang dimaksud jiwa itu kan yang ada dalam diri kita sendiri, seperti bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, bermuraqabah. Bermuraqabah itu adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermujahadah. Mujahadah itu adalah berjuang, bersungguh-sungguh
berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, tenggelam dalam nafsu yang menghembuskan syahwat, kendatipun padanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan. Yang tiga yaitu berakhlak terhadap akal. Apa saja yaitu seperti menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, memiliki atau mengamalkan ilmu dan kehidupannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Sinta Oktaviani. Untuk Sinta dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan akhlak terhadap sosial. Di sini ada 4 akhlak terhadap sosial yang akan saya paparkan. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dalam segala sesuatu adalah karakteristik Islam. Demikian juga pada tetangga. Di antara ihsan kepada tetangga adalah memuliakannya. Sikap tersebut menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Di antara bentuk ihsan yang lainnya adalah takziah ketika mereka mendapat musibah, mengucapkan selamat ketika mendapat kebahagiaan, menjenguknya ketika sakit, memulai salam dan bermuka manis ketika bertemu dengannya, dan membantu membimbingnya kepada hal-hal yang bermanfaat dunia akhirat serta memberi mereka hadiah. Yang kedua, menjaga dan memelihara hak tetangga. Ini merupakan hak kedua untuk tetangga yang berhubungan erat dengan yang pertama dan menjadi penyempurnanya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan dan memaafkan kesalahan dan perbuatan jelek mereka, khususnya kesalahan yang tidak disengaja atau sudah dia sesali kejadiannya. Yang ketiga, bersabar menghadapi gangguan tetangga. Menjaga dan memelihara hak tetangga. Iman Ibnu Abi Jamroh berkata, menjaga tetangga termasuk kesempurnaan iman. Orang jahiliyah terdahulu sangat menjaga dan melaksanakan wasiat berbuat baik dengan memberikan kebaikan sesuai kemampuan, seperti memberikan hadiah, salam, muka manis bila bertemu. Apalagi Rasulullah SAW telah meniadakan iman dari orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ini merupakan ungkapan tegas yang mengisyaratkan besarnya hak tetangga dan mengganggunya termasuk dosa besar. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Telah dijelaskan sebelumnya akan kedudukan tetangga yang tinggi dan haknya terjaga dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras upaya mengganggu tetangga merupakan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari pun bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Untuk yang selanjutnya, akhlak terhadap lingkungan. Ada 4 hal yang akan saya paparkan pada akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama bisa dengan cara penanaman pohon dan penghijauan. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai sedekah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Lalu kami keluarkan butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan zaitun delima. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Yang kedua, menghidupkan lahan mati. Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan dan tidak dimanfaatkan. Menghidupkan lahan mati berarti mengupayakan supaya tanah itu kembali produktif. Karena tanah yang gersang sangat rentan terhadap banjir dan longsor. Apabila ditanami pohon, tanah tersebut akan menjadi kuat dan mampu menyerap air. Yang ketiga, tidak mencemari air. Bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar, dan sebagainya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 3 macam perbuatan yang dilaknat, buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.
Yang keempat, menjaga keseimbangan alam. Salah satu tuntutan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam atau lingkungan tanpa merusaknya. Kita hidup di bumi ini, maka tugas kita untuk menjaga bumi, karena dengan menjaga keseimbangan alam, maka bumi akan sehat. Untuk yang selanjutnya, akhlak terhadap berbangsa dan bernegara akan dipaparkan oleh Tuti Alawiyah. Kepada Tuti, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap berbangsa dan bernegara. Slide selanjutnya. Yaitu yang pertama, kewajiban membela negara. Kewajiban membela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara yang ada di negeri ini dalam rangka menyelamatkan negara dari berbagai ancaman, tantangan, maupun gangguan terhadap kedaulatan negara. Dalam tuntunan Islam, membela negara itu hukumnya wajib. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah, hampir seluruh penduduk negeri Madinah aktif berjuang di medan perang, yaitu untuk membela negara dari rongrongan musuh yang datang dari luar, yaitu dari serangan kaum kafir Quraisy. Ketika itu, negara Madinah sedang menghadapi ancaman yang besar dari tentara Quraisy. Maka saat itu Rasulullah mengorbankan semangat berperang untuk membela negara Madinah. Untuk yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lampangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia, karena semua persoalan tidak hanya dapat diselesaikan sendiri, seperti halnya menciptakan peraturan di. Untuk yang ketiga yaitu menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaktum dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Beberapa keadilan diantaranya yaitu yang pertama, keadilan hukum, Quran Surat 4 ayat 58. Yang kedua, keadilan terhadap diri sendiri, Quran Surat 4 ayat 135. Yang ketiga, keadilan terhadap keluarga, Quran Surat 4 ayat 3. Yang keempat, keadilan menegakkan perselisihan, Quran Surat 49 ayat 9, dan yang ke-5 ayat 153, dan yang terakhir keadilan terhadap musuh sekalipun, Quran Surat 5 ayat 8. Untuk yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf, apa yang dikenal baiknya oleh akal dan hati nurani. Mungkar, apa yang ditolak oleh akal dan hati nurani. Muhammad Abduh. Yang selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Slide selanjutnya. Dalam Islam, akhlak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu akhlak yang baik, karimah, seperti jujur, lurus, berkata benar, menepati janji, dan akhlak jahat atau tidak baik, akhlak mahmumah, seperti hianat, berdusta, melanggar janji. Membentuk akhlak yang baik adalah dengan cara mendidik dan membiasai kecil sampai dewasa dan meninggal. Sebagaimana perintah menuntut ilmu dimulai sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Untuk akhlak yang pertama yaitu akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Contoh akhlak terpuji diantaranya yang A, jujur. Jujur adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Yang B, berperilaku baik adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. Yang C, malu. Malu adalah
perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat, serta dapat mencegah orang untuk melalaikan orang lain. Yang D, merendahkan hati. Sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya yang lain. Yang E, murah hati, adalah sikap suka memberi kepada sesama tanpa pamrih atau imbalan. Yang F, sabar, menahan segala sesuatu yang menimpa diri atau hawa nafsu. Yang kedua yaitu sifat mazmumah. Mazmumah adalah akhlak yang tercelah atau akhlak yang buruk. Contoh akhlak mazmumah antara lain yang A, riya, beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat atau mendapatkan pujian orang lain. Dengan kata lain, riya yaitu pamer. Yang kedua, tu'mah, melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Yang C, ujub, yaitu mengagumi diri sendiri. Yang D, takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Yang E, tamak, yaitu serakah atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Yang F, malas, enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang H, bakhil, tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.